Hai, hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Dan oh my god, sekarang udah bulan Juli dan udah lama banget aku nggak upload video di YouTube karena memang mood aku lagi kacau banget untuk bikin video, untuk bikin reading vlog terutama sama beberapa video. Biasanya kan aku bikin pop up video gitu dan bener-bener kayak kacau banget beberapa bulan ini. Makanya terakhir kemarin kayaknya bulan Mei atau bulan Februari ya aku bikin video, ya lupa aku kayaknya bulan Februari deh. Terakhir itu kayaknya aku bikin book haul special birthday, itu kayaknya terakhir kalinya aku bikin video. I don't know, aku lupa, dan bakalan aku kasih di description box link videonya. Dan bener-bener kayak setelah itu tuh bener-bener kayak enggak ada bikin, sebenarnya bikin beberapa footage untuk YouTube, cuman bener-bener enggak sampai aku edit ataupun aku upload. Makanya sekarang aku kayak back on track, aku pengen banget berbagi lagi tentang buku-buku atau tentang daily vlog aku di YouTube, karena lagi pengen banget untuk ya punya kegiatan lagi untuk bikin video. So aku bakalan ngasih tahu wrap up untuk bulan Juni, sekaligus aku bakalan ngasih tahu juga reading plan aku untuk bulan Juli ini. Sekarang ini udah tanggal 13 ya, langsung aja ke videonya. Oke, di bulan Juni aku berhasil ngebaca 7 buku, dan memang insane banget aku bisa baca 7 buku di bulan Juni. Karena sebenarnya dari bulan April sampai Mei itu aku sama sekali zero, bener-bener nihil. Aku sama sekali nggak nyelesain buku apapun karena bener-bener kayak lagi selam banget. Aku lagi kayak aktif di hobi lain, aku kayak mulai coloring, aku Lego, aku beli beberapa Lego, dan itu bener kayak aku happy banget. Terus aku nonton beberapa drama kayak gitu, bener kayak aku jauh banget dari buku di bulan April sama Mei itu bener kayak sama sekali nggak nyelesain buku satupun. Tapi akhirnya di bulan Juni aku nyelesain 7 buku, bener-bener 7 buku aku selesai di bulan Juni. Dan kebanyakan itu aku nyelesainnya lewat Kindle, jadi kebanyakan ini ebook, semuanya ini ebook. Jadi aku nyelesain The Fine Print, terus aku nyelesain Tempted by the Devil, terus The Contract, kemudian Haunted by a Shadow, Tempted the Boss, Craving Danger, Drawn to Darkness, dan semuanya itu romance. Bener-bener kayak itu tuh ngilangin bener-bener buku yang ngeluarin aku dari selam, karena itu tuh bukunya simple terus romance juga, jadi kayak bener-bener bikin fresh. Dan aku selama ini nggak pernah baca buku romance mafia, dark romance mafia gitu, nggak pernah, dan itu kayak insane banget. Dan aku seneng dalam arti oke, ini sesuatu yang fresh, sesuatu yang belum pernah aku coba, makanya aku kayak happy banget. Dan akhirnya itu kayak bisa menyembuhkan selam aku, healing selam aku. Makanya di bulan Juli ini aku kayak oke, aku harus menyelesaikan buku-buku yang sudah aku mulai dan belum aku selesaikan. Dan untuk Kindle-nya aku lagi baca Empire of Sin by Rina Ken. Ini bener-bener gimana ya, ini mafia juga, cuman kayaknya sih nggak terlalu, aku belum tahu sih ya. Ini pertama kalinya aku baca buku-bukunya Rina Ken. Sebenarnya aku tuh udah lama dikasih rekomendasi sama si Tiwi untuk buku-buku Rina Ken, cuman aku kayak belum reach out gitu. Dan akhirnya aku nyoba buku yang ini, karena sebenarnya aku nyoba ini tuh karena kan aku tuh nyari yang bener-bener yang adult gitu loh. Jadi aku nggak mau buku romance tapi tentang mafia, tapi kayak umur baru yang adult itu aku nggak bisa ngebaca. Jadi paling nggak tokoh-tokohnya tuh di umur di atas di 30-an awal kayak gitu-gitu aku lebih suka, karena jadi pikirannya tuh nggak macam-macam gitu. Karena kalau masih 20-an tuh kayak masih muda banget, dan dia kayak udah berperan di satu cerita yang dark romance mafia gitu, dong aku nggak bisa. Makanya aku kemarin kayak milih ini Empire of Sin by Rina Ken. Aku lagi baca itu, terus aku juga lagi baca Fourth Wing. Sebenarnya aku kayak nyoba baca dulu sebelum aku beli bukunya, karena aku rencana mau beli bukunya. Aku juga lagi nyoba baca buku ini karena ini buku ini rame di mana-mana dan dia cuma duologi. Jadi ini modelnya kayak gimana ya,
The Life of Adeloro sama bukunya Belladonna, kayak gitu modelnya. Sama dia kayak cewek yang berteman atau gimana ya, punya hubungan sesuatu sama darkness kayak gitulah. Ini aku lagi nyoba dan aku pengen banget beli bukunya karena cuma 2 buku, so I don't know. Aku masih nyoba baca itu, masih nggak terlalu fokus ke situ sih, cuma lagi coba-coba aja. Karena kan aku pengen beli, terus sama sini kak coba baca dulu kak, cek ombak sebelum beli. Oke lah kalau gitu kataku. Terus makanya aku nyoba di Kindle. Kemudian buku yang lagi aku dalam-dalamin itu, aku lagi lanjutin sisi Crescent City 3 by Sarah J. Maas, dan aku udah mendedikasikan ini untuk full reading vlog tentang buku ini. Makanya aku di video kali ini aku bakal ngasih cuma sedikit-sedikit aja, kayak ya update lah aku sampai mana kayak gitu. Dan untuk reading vlog yang khusus untuk buku ini aku akan upload setelah aku selesai baca buku ini. Lihat tabnya udah banyak banget, dan sekarang aku udah sampai di halaman 131. Ini udah sampai di bagian 2, dan ini bener-bener kayak insane banget bukunya. Se-insane-insane buku tuh, ini bener-bener kayak gila banget. Aku bener-bener kayak oh my god, aku tuh sampai ya deh, aku tuh sampai kayak bukain buku yang kedua karena bener-bener kayak oke, ada beberapa hal yang kayak miss gitu sama aku, ada beberapa hal yang maybe aku agak sedikit lupa, makanya aku sedikit-sedikit buka buku 2 ataupun buku 1, no, buku 2 aja, karena buku 1 bener-bener kayak di luar kisahnya berdua ini, jadi aku kayak gregetan banget. Makanya aku lagi serius baca ini, dan aku bakalan upload setelah aku selesai baca ini untuk the whole reading vlog untuk buku ini. So ya, itu aja, dan aku baru sampai di 131, insane banget. Oh ya, dan akhirnya aku bakalan lanjutin reading vlog ini next untuk update-annya. So ya. Oke, halo. So sekarang udah hari Minggu, dan untuk update bacaannya untuk Crescent City aku sama sekali belum nerusin ini karena aku tuh lagi apa ya, lagi nonton series itu La Brea. Kalau kalian tahu, aku bakal kasih tahu posternya. La Brea itu jadi kayak gimana ya, sinkhole. Jadi terjadi sinkhole yang besar-besaran di LA, dan banyak banget orang yang masuk ke sinkhole itu, tapi ternyata sinkhole itu adalah portal. Jadi mereka malah menuju ke 10,000 BC gitu, pokoknya 10.000 tahun sebelum Masehi kayak gitu. Dan ya udahlah kayak gitu, pokoknya itu rumit banget kisahnya. Aku bener-bener kayak lagi nonton series itu, makanya aku belum nerusin Crescent City sama sekali. Begitu juga sama Empire of Sin-nya aku belum nerusin. Tapi semalam kan aku kayak video call gitu sama TW. Kami tuh kayak ngobrolin macem-macem, pokoknya segala macam buku yang mau dibeli lah, buku apa yang lagi pengen dibaca lah. Terus aku kayak minta rekomendasi, dia juga minta rekomendasi, dan akhirnya aku ngomong oke dek, kita harus kembali ke pace kita untuk bisa kayak nyelesain 1 bulan itu 1 buku bareng kayak gitu kan. Terus akhirnya kayak oke kak, bulan depan kita nyelesain Bright. Dan kita juga ada berpikiran untuk baca Twisted Games, karena kan bukunya Ana Huang, 4 buku yang Twisted series itu kan kami bener belum nyelesain Twisted Game, tinggal 1 buku itu aja, dan kami kayak bingung banget kapan mau nyelesainnya. Makanya tadi oke, bulan depan kita nyelesain Bright, dan maybe kita bisa lanjut ke Twisted Games, I don't know. Dan aku terus bilang oke, bulan ini masih tanggal 13-an, gimana kalau kita coba nyelesain 1 buku bareng. Dan aku tuh kayak ngasih pilihan, jadi kan aku lagi tertarik banget sama Dark Window, dan aku tuh kayak itu tuh ada Dark Window, itu tuh kayak bagus banget. Jadi modelnya tuh vibe-nya itu tuh kayak si ini, kayak siapa, Eddie LaRue sama Belladonna seperti yang aku ceritain kemarin. Dan aku udah baca, terus ternyata itu masuk ke Kindle Unlimited, dan dia coba oke. Sama aku itu tertarik banget sama baca ini, Spark of the Ever Flame dari Pencall, karena banyak banget yang bilang kalau apa namanya, fantasi ini nih kayak replacement kayak gitu sama kita para pencinta Avatar kayak gitulah.
Dan ternyata ini juga masuk ke Kindle Unlimited. Terus aku cerita gimana kalau antara dua buku itu, karena ya lagi vibe-nya lagi kayak gitu kan. Dan oke. Dan aku kan untuk Dark Window-nya kan aku kayak udah baca sampai 5 chapter, makanya aku kayak apa namanya, oke kita coba yang Spark-nya. Aku kayak tadi sore nyoba dan akhirnya kayak kita memutuskan untuk membaca Dark Window. Karena sumpah Spark ini nih kayak gimana ya, world buildingnya itu tuh rumit banget menurut aku, dan aku tuh kayak dan penjelasannya penjelasan detailnya itu kurang banget, makanya aku tuh kayak nggak bisa masuk gitu sebenarnya dia ini mau ngapain sih, mau ngomongin apa sih gitu, dulu kayak nggak dapat vibe-nya, makanya aku kayak kayaknya kakak nggak dapet feel-nya deh untuk Spark ini, lebih ke Dark Window deh. Terus dia juga ternyata berpikiran yang sama setelah ngebaca si Spark tadi sore, so akhirnya kami memutuskan untuk membaca Dark Window karena oke, aku tuh sebenarnya pengen baca ini. Aku tuh sebenarnya pengen baca ini nih begitu aku punya bukunya, karena kan aku kayak download ini kan untuk kayak lihat cek ombak gitu loh, karena kan aku pengen banget punya bukunya, karena ini kan cuma 2 logi, jadi kayak oke, that's so simple read kayak gitu kan. So makanya coba dulu cek ombaknya, tapi malah belum berketerusan, dan akhirnya ngajak Tiwi, dan Tiwi mau coba baca buku ini, dan maybe akan aku selesaiin dalam seminggu ini, maybe I don't know. Aku bakal mulai baca ini besok kayaknya, besok apa nanti malam ya. Karena kan aku kalau baca Kindle itu kan kalau aku lagi kerja, jadi aku lagi istirahat aku coba baca Kindle kayak gitu. So I don't know, so ya itu tadi. Dan kayak excited banget, akhirnya aku kayak mutusin, aku sama Tete kayak mutusin oke, kita mulai lagi pace kita kayak dulu, jadi 1 bulan 1 buku untuk baca bareng. So makanya kami memutuskan untuk memilih buku ini, semoga aja bisa, karena dia ini ternyata juga masuk dalam dalam Kindle Unlimited, makanya kayak happy banget gitu. So ya itu tadi update-nya, dan belum bisa ngasih update apa-apa lagi kayak gitu. Tapi kalau untuk overall tentang buku ini ya, buku ini nih jadi kayak mengingatkan, jadi kayak gimana sih, Caraval ketemu sama Eddie Leroux. No, Eddie Leroux kayak Belladonna, aku nggak tahu sih, aku karena belum baca Belladonna ya. Jadi gimana ya, kalau kenapa aku bilang ini mengingatkan aku sama Caraval, karena ternyata ini tentang magic, tapi magic ini berhubungan dengan kartu kayak gitu loh. Dia tuh kayak megang salah satu kartu, ternyata apa yang ada di kartu itu masuk ke diri dia kayak gitu. I don't know, ini kayak gitulah. Ini seru banget, aku bakal ngasih lagi update-nya nanti selama di vlog ini, karena masih agak, karena baru sampai 5 chapter, jadi masih agak belum kebayang ini bukunya seperti apa. Cuman aku tahu dan aku kayak suka banget vibe-nya, bener-bener kayak apa ya, gothic vibe gitu kan. Dan aku rasa ini ada romansnya, kayaknya slow burn gitu aku cuma, tapi memang benar-benar Duology ini reviewnya bagus banget, makanya aku penasaran banget, dan bulan depan aku rencana mau beli bukunya. So ya bulan Agustus aku rencana mau beli bukunya, makanya aku kayak oke, nggak apa-apa, it's okay untuk buku pertama baca lewat Kindle, nanti buku keduanya bisa kita baca fisiknya, I don't know, atau lewat Kindle juga ya, so I don't know. Ya, kita akan ketemu lagi untuk updatean selanjutnya. Jangan dibilang siapa-siapa ya. Siapa nih? Binti. Iya, ini biasanya mau. Dia kan itu dia dari kayak gini bincang kakinya kan. Tapi tidak Kok nggak minjem? Kenapa? Biar baca di rumah kayak Miss. Miss juga tiap hari baca. Besok kalau sudah, kalau Miss buka boleh dibalikin, boleh pinjam lagi ya. Nggak harus hari Senin ya. Iya. Selamat membaca. Sama-sama. Kecil-kecil, kurus-kurus. Selamat membaca. Ayo, siapa ini?
Intan, Miss. Intan. Besok kalau sudah Miss buka boleh pinjam lagi ya, kalau bisa dikembalikan. Oke. Selamat membaca. Sama-sama. Hai. So ini udah malam, aku habis mandi, dan malam ini rencananya aku mau ngelanjutin Crescent City 3 karena kan seharian tadi siang aku kayak ngelanjutin One Dark Window dan itu bener kayak amazing banget. Aku happy banget, aku akhirnya kayak milih buku itu sama si Tiwi karena memang aku tuh udah lumayan lama tertarik sama buku itu, tapi bener kayak nggak reach out gitu. Akhirnya ngajak Tiwi dan dia mau, so ya aku akhirnya seharian tadi baca buku itu dan bener-bener insane banget. Kenapa ya aku selalu bilang insane, tapi memang karena aku nikmatin banget buku itu. Dan hari ini aku malam ini mau ngelanjutin Sisi karena aku memutuskan untuk kalau siang itu aku membaca One Dark Window, malamnya aku mau baca Crescent City kayak gitu. So aku nggak sabar banget pengen ngelanjutin Crescent City karena aku bener-bener penasaran banget apa yang bakal mereka rencanain untuk kayak mau menjatuhkan apa atau melepaskan diri dari Asteri itu tuh apa. Dan karena mereka kan semua udah kebebas ya, udah pada bebas dari Taryn, udah bebas dari The Viper Queen, kemudian Lydia atau Dahin akhirnya berhasil membebaskan Ron, Han sama Baxian, dan mereka akhirnya udah bisa bersatu. Dan si Bryce juga udah keluar dari Prithian dan malah berakhir di rumah orang tuanya, di rumah si ayahnya, The King of Autumn. Dan itu bener kayak aku tuh penasaran banget apa sih agendanya si King of Autumn ini nih, bapaknya dia tuh loh, ayahnya dia tuh apa sih agendanya kayak gitu. Aku penasaran banget sama gimana nanti mereka apa bertemunya mereka itu lagi, kayak reunian mereka. Karena kan si Bryce kan bener-bener kayak khawatir banget sama saudaranya, sama si Han gitu, sama si Han gitu, kayak penasaran banget. So aku random banget ini bikin apa skincare rutin. Aku lagi pakai acne serum karena aku kayaknya mau menstruasi, jadi kayak ada jerawat muncul gitu ini, jadi aku kayak pakai acne serum gitu. Ini juga jadi kan si Bryce ini kan kayak udah tahu ya latar belakangnya atau historinya Asteri, terus bagaimana apa namanya latar belakang gimana si Asteri bisa sampai ke Midgard kayak gitu. Mereka juga keturunan mereka para Fae juga bisa sampai Midgard kan dia udah tahu. Nah, aku tuh penasaran banget gimana mereka ini kayak ngerencanain sesuatu untuk menjatuhkan Asteri itu dari pengetahuan dari apa yang udah Bryce tahu gitu. Makanya penasaran banget, makanya aku mau ngelanjutin dan gak sabar banget, aku nggak sabar banget. Oke, terakhir pakai lip balm. Aku pakai Vaseline ini yang rosy tinted lip balm. Aku kayak seneng banget sama ini, kayak ada tintednya gitu. Pokoknya pakai lip balm setiap malam mau tidur tuh harus pakai ya, supaya bibir kalian itu kayak termoisturizer gitu. Dan paginya saat pakai lipstick bibirnya udah kayak set, udah bagus, udah cantik. Mari kita baca. Hai, so aku bakalan kasih updatean terakhir di vlog ini
untuk di reading vlog ini, dan aku bakal nyambung di reading vlog selanjutnya. So, untuk updatean terakhirnya, untuk Dark Window, aku udah sampai di chapter 24, dan sumpah insane, gila banget, bener-bener kayak di luar dugaan aku. Tapi memang beberapa aku bisa kayak nebak kayak gitu, udah kayak kebaca ini bakal kemana, ini ada apa. Jadinya memang masih lumayan gampang ditebak, tapi nggak tahu juga nanti akhir-akhirnya gimana atau chapter-chapter selanjutnya seperti apa. Tapi sumpah ini udah mulai menarik banget. Dan untuk romansnya sendiri ini kan kayak slow burn kayak gitu, ini lebih ke bener-bener real fantasi kayak gitu, bukan romantasi, makanya agak sedikit gimana ya. Tapi sebenarnya aku kayak lumayan apa sih, nggak terlalu gimana ya, I don't mind gitu, karena aku suka banget sama plotnya, sama kisahnya. Aku suka banget karena fresh, karena selama ini kan aku kalau baca fantasi itu kan lebih ke fairy, lebih ke you know lah kayak gitu, apa namanya, yang live action dragon segala macam kayak gitu. Cuman ini kan lebih ke magic kayak gitu, makanya aku sedikit fresh, makanya aku suka banget dan aku nikmatin banget untuk baca ini. Aku bakalan kasih tahu update selanjutnya di reading book selanjutnya. Dan untuk Empire scene-nya sendiri aku belum ngelanjutin sama sekali, aku masih ada di chapter 10, aku baru sampai di chapter 10 dan belum aku lanjutin sama sekali, makanya aku nggak bisa ngasih updatean apa-apa untuk ini Empire of Sin, karena aku belum begitu tertarik untuk ngelanjutin ini, karena aku masih bener-bener ke Dark Window banget sekarang. So ya, itu untuk updatean Empire Sin-nya. Dan untuk House of Flame and Shadow-nya aku udah sampai di chapter berapa ya, udah sampai di halaman 365. Aku udah sampai di chapter 41. Dan untuk update-nya sendiri aku nggak bisa ngasih di sini, tapi aku udah bikin sendiri reading vlog khusus buat buku ini. So maybe aku bakalan upload begitu aku selesai baca ini. Aku belum lanjutin ini karena aku bener-bener masih kayak into banget sama Dark Window, dan aku juga lagi bikin puzzle sama adikku, makanya kayak apa ya, kayak sedikit ngelupain bacaan aku, karena sumpah aku bikin 1000 pieces puzzle, makanya kayak waktuku kayak habis buat puzzle. So aku belum bisa lanjutin Crescent City-nya. Kalau untuk Dark Window kan aku baca sedikit-sedikit, sama kalau lagi istirahat di sekolah aku kayak lanjut baca itu, makanya kayak cheating. So ya, itu tadi update-nya untuk bacaan aku, dan aku senang banget bisa kembali lagi untuk aktif di reading vlog. So ya, maybe that's it, and kita ketemu lagi di video reading vlog selanjutnya. So bye bye.